Bada bing bada bu. Hai Bestiana, apa kabar semuanya? Balik lagi ke channel aku. Namaku Rachel. Oke, untuk kita hari ini aku mau nanya deh, ada nggak sih dari kalian yang sebel banget tiap kalian kamu pergi, pasti selalu ditanya-tanya sama mama kalian, terus kalau bisa ada orang dewasanya nggak, ada orang yang jagain nggak, apalagi pas kita zaman-zaman masih puber, masih SMP, SMA, pengennya pergi sendiri sama teman-teman, nggak mau dijagain sama orang tua, karena kita pengen bebas. Pernah nggak sih ada yang ngerasa kayak, aduh aku udah gede deh, kenapa sih masih harus diikutin terus? Kenapa sih masih harus ditemenin terus? Kenapa sih harus ada supervision dari orang tua? Emangnya penting banget ya? Emangnya kita nggak bisa jaga diri sendiri ya? Sebenarnya benar sih apa yang dikhawatirkan sama orang tua, karena menurut aku ya, walaupun aku bukan orang tua, kayaknya ngejaga anak itu ribet, susah, sulit banget, pekerjaan yang capek 24/7. Karena selain membesarkan dan mendidik anak, orang tua itu juga punya kewajiban untuk menjamin kalau anak itu selamat 24/7. Itu yang paling PR. Ya pasti orang tua semuanya melakukan hal yang terbaik untuk anaknya. Mungkin kalau punya uang, ya anaknya dikasih supir, jadi kemana-mana dia nggak perlu naik angkutan umum, kemana-mana anaknya nggak perlu pergi sendiri. Atau mungkin kalau bisa dikasih bodyguard sekalian, mungkin kalian dikasih bodyguard ya. Karena yang penting anaknya tuh keamanannya terjamin. Tapi masalahnya, oke, orang tua pengen anaknya selalu selamat. Orang lain tuh bisa diajak kerja sama nggak? Apakah orang lain di luar sana bisa menjaga hasrat mereka untuk mencelakakan anak orang lain? Jadi sebenarnya ketakutan semua orang tua tuh valid ya, beralasan. Apalagi nih, beberapa cerita yang akan aku bawakan nanti tuh bikin kalian akan berpikir dua kali. Oh oke, mungkin ternyata apa yang dibilangin sama mama atau ayah aku ada benernya. Kalau kalian suka nonton Netflix, mungkin kalian nggak akan asing sama film ini yang berjudul Changeling. Yang main adalah Angelina Jolie, menceritakan seorang ibu yang mencari anaknya yang hilang dan diduga diculik sampai bertahun-tahun. Bahkan si ibu ini tuh sampai masuk ke institusi mental gara-gara dia dianggap tuh bikin masalah sama polisi dalam proses pencarian anaknya tersebut. Ternyata film ini tuh based on true story, berdasarkan kisah nyata. Dan ternyata ini bukan based on true story dari satu cerita aja, tapi ada dua cerita. Tapi cerita yang satu lagi ini kayaknya kurang terekspos karena tidak terjadi di Amerika. Tapi sebelum kita mulai ke cerita hari ini, seperti biasa, jangan lupa like dan subscribe video ini. Dan jangan lupa untuk nyalain lonceng di bawah supaya kalian gak ketinggalan sama updatean terbaru aku. And now, let this book begin. Jadi kayaknya kita enakan cerita tentang Changeling dulu ya, dimana itu based on true story dari cerita seorang anak laki-laki kecil yang bernama Walter Collins. Jadi Walter ini tinggal cuma berdua doang sama ibunya yang bernama Kristen. Ibunya kalau nggak salah bekerja sebagai seorang supervisor di sebuah perusahaan. Kayaknya sih perusahaan telekomunikasi gitu. Dan sebenarnya mereka punya ayah, si Walter ini punya ayah, cuma ayahnya tuh ada di penjara karena ayahnya adalah seorang kriminal. Jadi dia tinggal berdua aja sama ibunya, dia setiap hari melakukan aktivitas ya cuma sama ibunya. Tiap pagi mereka tuh selalu kayak ngukur badannya Walter, kayak, wah hari ini kamu sekian senti, wah hari ini kamu sekian senti. Walaupun kita tahu orang tidak bertambah tinggi dalam semalam, maksudnya tidak terlihat secara signifikan perbedaannya, tapi kan tetap aja super cute. Terus mereka juga sering makan bareng. Terus mamanya tahu banget kalau Walter suka namanya sereal. Jadi tiap pagi dikasih makan sereal. Terus Walter juga suka sandwich. Jadi tiap makan siang ibunya selalu bikin sandwich sebelum dia kerja. Ada juga susu di dalam kulkas karena Walter juga suka susu. Biasanya ibunya nganterin Walter ke sekolah pagi. Dia drop si Walter ke sekolah. Lalu dia berangkat kerja. Dan pulangnya biasanya si ibunya ini jemput ke sekolah. Jadi Walter nunggu di sekolah sampai dijemput sama ibunya. Lalu mereka pulang bareng. Malamnya mereka makan malam. Terus seperti biasa ibunya mungkin bacain cerita atau mereka ngobrol-ngobrol sebelum mereka tidur. Suatu hari ini hari Sabtu, tahun 1928-27, aku lupa, pokoknya sekitar tahun situ. Mereka tuh sebenarnya janjian, si Kristen sama anaknya Walter ini udah janjian, mereka mau nonton film. Cuma masalahnya, si Kristen telepon sama kantornya. Kristen, kamu nganggur nggak nih? Masalahnya si A ini nggak bisa masuk nih, dan nggak ada pengganti. Kamu solo nggak nih? Bisa gantiin nggak nih? Kristen bingung kan, waduh, ada janji lagi sama Walter mau nonton gitu kan. Tapi akhirnya ya udahlah, gue juga supervisor, gue di sini punya tanggung jawab sama pekerjaan gue. Akhirnya bilang sama atasannya, oke aku datang ke kantor. Dia bilang sama Walter, sorry ya kita hari ini nggak bisa nonton karena mama mendadak harus pergi ke kantor, ada kerjaan, ada orang yang minta diganti. Jadi kalau misalnya emang kamu pengen banget nonton, mama akan kasih kamu uang.
tapi kamu pergi sendiri dan jangan lupa di kulkas ada sandwich sama susu. Kalau misalnya kamu udah selesai nonton nanti langsung pulang, jangan keluyuran. Walter kayak oke. Terus ibunya juga seperti orang tua biasanya kan ngingetin jangan lupa kunci pintu, kalau takut kamu ke rumah tetangga minta bantuan bla bla bla. Dan Walter kayak udahlah ma, aku udah gede ma, aku udah 8 tahun, aku udah tahu harus ngapain. Akhirnya mamanya kayak yaudah, sama ini anak ini juga nggak kenapa-napa. Akhirnya dia pergi. Si Kristen ini kerja, dan sebenarnya Kristen ini udah janji sama Walter kalau dia bakal pulang jam 4 sore, karena biasanya jam 4 itu selesai shiftnya. Tapi entah kenapa hari itu kayak sibuk banget di tempat kerjanya, akhirnya dia keluar lebih dari jam 5. Dia buru-buru lari, dia sempat ketinggalan kereta gara-gara dia dicegat sama bosnya, kayak padahal bosnya cuma kayak mau ngomong, congratulations, kerja kamu bagus, bla bla bla, gak penting lah. Terus Kristen kayak kesel banget kan, aduh nih orang kenapa sih dia jadi ketinggalan sama keretanya. Akhirnya dia naik kereta selanjutnya. Dia sampai ke rumah, pertama kali yang dia heran adalah, kok pintu rumah ini nggak kekunci? Dia bisa masuk gitu aja. Dia panggil Walter, nggak ada sautan sama sekali. Padahal biasanya tiap dia pulang, si Walter ini selalu kayak, mami, kayak langsung nyamperin gitu kan. Panik kan, dicari ke rumah teman-temannya Walter, dicari tempat biasa Walter main, di mana tempat-tempat Walter biasanya hangout, nggak ketemu juga. Akhirnya Kristen kayak, oh my god, anak gue hilang, dan dia melaporkan hal ini ke polisi. Waktu itu kapten yang nanggepin laporannya Kristen adalah J.J. Jones. Kita panggil aja Captain Jones. Terus Captain Jones kayak, oh my god, oke, ini serem banget karena dia anak kecil, umurnya masih di bawah 10 tahun. Kita harus mengerahkan seluruh tenaga, mengerahkan seluruh armada, cari Walter. Kalau nggak ini bakal jelek banget buat nama polisi. Akhirnya setelah berminggu-minggu mereka cari, bahkan di gereja aja sampai ngumumin, kalau Walter ini hilang, orang-orang jadi banyak yang simpati dan banyak yang bantuin Kristen, baik secara dana maupun secara tenaga untuk cari di mana Walter. Mereka sebarin flyer, sampai akhirnya 5 bulan kemudian, ini Kristen udah bener-bener hopeless banget. Dia udah bener-bener kayak, udahlah, kalau ketemu syukur, kalau enggak, tapi kalau bisa ya ampun deh Tuhan, aku pengen ketemu lagi sama anakku. Tiba-tiba nih, si Captain Jones ini langsung hubungin Kristen. Hey Kristen, ada kabar baik nih buat kamu. Walter ketemu. Kita ketemu Walter di Illinois. Wah, seneng banget Kristen. Oh my god. Oke, aku harus gimana nih? Coba bawa anak itu ke California. Aku mau ketemu anak itu. Aku mau lihat apakah dia bener Walter atau enggak. Captain Jones bilang, oke, tapi masalahnya kamu harus bayar buat tiket kereta anak ini. Karena jauh banget dari Illinois dan kita nggak mungkin bayarin buat kamu. Oke, nggak masalah. Aku bayarin. Berapapun kamu minta, aku bayarin. Seneng banget nih Kristen, dia udah bayar tiket buat si anak ini datang. Dia dandan yang cantik di hari H, dia tunggu di stasiun kereta, banyak banget media yang datang. Karena selama ini banyak banget media yang ngeliput masalahnya Kristen ini. Ini jadi headline ya. Berita tentang hilangnya Walter tuh kayak hot topic di daerah tersebut. Si Kristen udah siap-siap nih, udah nunggu. Dan juru foto juga udah pada ngantri kayak, Walter. Pas anak ini turun, Kristen bingung. Karena anak ini gak mirip sama Walter sama sekali. Satu-satunya yang sama Walter sama anak ini adalah ya sama-sama anak laki-laki. Mukanya gak mirip sama sekali. Apalagi Kristen itu ibunya, dia tahulah anaknya tuh kayak apa, bentuknya kayak apa, feelingnya kayak apa. Bahkan aku juga pernah baca banyak banget kasus orang yang nemuin anaknya. Mereka tahu kok kalau itu bukan anak gue, emang appearance-nya mirip sama anak gue, tapi itu bukan anak gue. Apalagi ini yang gak mirip sama sekali sama Walter. Kristen bilang ke Captain Jones, ini bukan Walter, ini bukan anakku, ini siapa gitu kan. Aduh, gimana ya bu ya, masalahnya dia bilang dia ngakunya dia Walter. Gak mungkin dia bukan Walter. Coba deh, uji coba dulu, free trial, bawa ke rumah, siapa tahu mungkin tuh Walter, mungkin dia trauma, mungkin ibu juga lupa sama anak ibu kan 5 bulan gak ketemu bu. Ya udah mungkin anak aku kali ya, karena dia bener-bener diteken nih sama Captain Jones kalau dibilang ini tuh anaknya. Mereka foto-foto, diliput sama media kayak seneng, wow Walter udah pulang, Walter udah balik ke pelukan ibunya, Walter selamat, bla bla bla. Sampai rumah sama Kristen ini, Walter dikasih makan. Si Kristen ini udah merasa kayak ada hal yang aneh sama anak ini, karena bukan Walter. Salah satu contoh yang paling kentara dari Kristen yang pertama kali adalah, anak ini gak punya manner. Walter tiap kali abis dikasih makan, tiap kali abis dibikinin sesuatu, pasti dia akan selalu ngomong, thank you for the food, makasih makanannya. Ini anak selesai makan langsung loyor. Kristen di situ udah ngerasa aneh. Kedua, dia akhirnya mandiin si anak ini. Dia lihat ternyata anak ini udah disunat. Sementara Walter
belum disunat. Akhirnya sama Kristen langsung diseret anak ini, dibawa ke tembok. Kalian tahu kan, Kristen sama Walter sering ngukur badan si Walter tiap pagi. Dan ternyata anak ini tuh beberapa senti lebih pendek daripada Walter. Bukan cuma sesenti 2 senti, tapi kayak 5 senti sendiri bedanya, itu kan jauh banget. Wah, Kristen langsung ngadu lagi ke Kapten Jones, ini bukan anak gue, ini bukan anak gue. Gimana sih, ini beda banget orangnya. Bahkan salah satu orang polisian bahkan ada yang ngomong, oh mungkin anak ini trauma kali makanya menciut. Hah? Dan Kapten Jones kayak, enggak, ini anak kamu, fix ini anak kamu, udah deh jangan bikin masalah deh sama kepolisian. Marah dong Kristen, ini bukan anak gue, kenapa dikasih ke gue, dan dipaksa pula. Akhirnya dia datang ke media, dia ngomong kalau polisi melakukan kesalahan dalam mengembalikan Walter. Dan hal tersebut bikin Kapten Jones marah banget, karena dia merasa nama polisi langsung dilukai, langsung dijelek-jelekan. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia bawa Kristen ke institusi mental dan ditaruh di ruang nomor 12 yang biasanya tuh untuk orang-orang yang nggak bisa berkooperasi dan bikin masalah sama polisi atau sama orang-orang di sekitarnya. Kasian ini Kristen, anaknya udah hilang, dia dibawa ke institusi mental padahal dia nggak gila. Dan di institusi mental itu Kristen jadi kenal beberapa perempuan yang mana ternyata banyak banget perempuan di tahun 20-an yang dimasukkan ke institusi mental karena dianggap bikin masalah. Salah satu contohnya adalah salah seorang pasien di rumah sakit mental tersebut, dia itu pernah ngadu ke polisi karena dia dianiaya sama suaminya yang merupakan polisi juga. Dan karena polisi kayak, polisi sama polisi, akhirnya perempuan ini dibawa ke institusi mental daripada dibantu. Banyak lagi juga perempuan-perempuan lain yang dilecehkan, yang dianiaya sama polisi, atau dianiaya sama laki-lakinya, sama suami atau pacarnya. Mereka masuk ke institusi mental. Jadi sebenarnya sistem tuh udah bobrok dari zaman dulu ya. Nah, selama si Kristen ini tinggal di institusi mental, Kapten Jones tuh akhirnya kayak, oke, gimana kalau aku interogasi anak ini? Karena si anak tadi kan karena Kristen dimasukin institusi mental, udah nggak ada tempat tinggal dong, dia nggak mungkin tinggal di rumahnya Kristen dong, karena nggak ada pengawasan orang tua. Akhirnya Kapten Jones pun mendesak anak ini, kamu siapa? Kamu siapa? Kamu jujur sama aku, siapa nama kamu? Ternyata namanya adalah Arthur Hutchers. Dia jadi adalah seorang anak dari Iowa yang kabur dari rumahnya. Waktu itu dia kabur ke Illinois. Dia lagi nongkrong gitu di sebuah tempat makan. Dan bertepatan saat itu juga ada kayak berita tentang si Walter ini hilang. Dan salah satu orang di tempat makan tersebut bilang ke Arthur, hah, muka kamu mirip sama anak yang hilang itu deh. Dan akhirnya tuh kayak ngasih ide ke si Arthur ini kayak, oke, gimana kalau aku pura-pura jadi anak yang hilang? Aku lapor polisi dan aku bilang, aku Walter. Nanti kan aku bisa ke California. Kalau aku bisa ke California, aku bisa ke Hollywood. Aku bisa ketemu sama Tom Mix deh, idolaku. Jadi dia ke California tuh cuma mau ketemu sama idolanya dia, artis favoritnya dia, Tom Mix. Karena pengakuannya Arthur ini, akhirnya Kapten Jones kayak malu lah. Akhirnya dia keluarin nih si Kristen. Dan karena Kristen Collins dikeluarin dari institusi mental, dia akhirnya mulai keluar-keluar. Dia nuntut kepolisian LA dan dia menuntut juga Kapten Jones sebesar 10.800 atau setara kayak $155.000 sekarang. Tapi uangnya nggak pernah dibayar sama Kapten Jones. Ini kurang ajar nih Kapten Jones. Dan bertepatan saat Kristen keluar ini, ada berita merebak kalau seorang pembunuh berantai yang bernama Gordon Northcott itu baru aja ketangkep. Jadi itu ternyata si Gordon ini tuh suka menculik anak laki-laki, melecehkan anak laki-laki, dan membunuh mereka. Ada desas-desus kalau ternyata Walter itu adalah salah satu korbannya Gordon. Siapa yang bilang? Dari mana Kristen tahu? Jadi salah satu dari korbannya Gordon ini berhasil kabur. Dia berhasil kabur, dia ke polisi, dan dia menceritakan ke polisi kalau dia dan beberapa anak laki-laki lain tuh diculik, terus ada yang dilecehkan, terus ada beberapa yang dibunuh. Dan juga si korban yang berhasil kabur ini tuh ngomong ke polisi kalau salah satu korban yang Gordon ini bernama Walter. Kenapa si anak ini bisa tahu tentang si Walter? Karena pas di malam mereka mau kabur, anak ini sebenarnya agak kesangkut di pagar, jadi dia hampir nggak bisa kabur, tapi sama Walter ini dibantuin, dan mereka akhirnya bisa kabur barengan. Saat mereka berdua berhasil kabur, pas banget si Gordon ini keluar dari rumah bawa senapan. Jadi mau nggak mau Walter sama anak ini mencar.
Jadi anaknya tuh nggak tahu apakah Walter tuh akhirnya ketangkep lagi sama Gordon atau enggak. Maka dari itu akhirnya Kristen memutuskan, oke, gue harus ngomong sama si Gordon ini, gue harus interview dia, gue harus tahu kepastiannya. Akhirnya dia dapat interview sama si Gordon. Gordon nih bilang, enggak, gue gak kenal Walter. Dia menolak mati-matian kalau dia ngapa-ngapain Walter. Bahkan si Chris ini sampai mikir, iya sih orang ini agak-agak, cara dia ngomong, cara dia menanggapi sesuatu bener-bener kayak bukan orang waras. Mungkin dia emang gila beneran, mungkin dia gak ngapa-ngapain, dan mungkin dia bahkan gak tahu siapa Walter. Sampai pada akhirnya setelah selesai sidangnya si Gordon ini dan Gordon ternyata dinyatakan bersalah, dia kena hukuman mati. Akhirnya Gordon ini memutuskan untuk mengirimkan sebuah telegram ke Kristen. Dia bilang, oke, aku kenal Walter. Dia salah satu korban aku. Coba deh kamu datang ke sini dan ngobrol langsung sama aku. Mungkin aku bisa kasih tahu kamu detailnya. Wah, Kristen kayak kurang ajar nih orang. Dia datang ke penjara, dia wawancara si Gordon lagi. Dan kurang ajar ya Gordon malah bilang, enggak tuh. Anak lo bukan korban gue. Dan dia usir Kristen dari penjara. Dan Gordon pun tetap nggak mau ngaku sampai akhir hayatnya. Sampai dia dihukum mati. Dan waktu hukum matinya Gordon, Kristen pun hadir di situ. Dan Kristen sempat dimaki-maki, dikata-katain sama Gordon. Dan sedihnya lagi sampai Gordon mati, Kristen tuh nggak tahu apakah Walter itu korbannya si Gordon atau bukan. Dan apakah Walter itu masih hidup atau enggak. Karena dia menghabiskan seluruh sisa hidupnya untuk mencari Walter nggak ketemu sama sekali. Endingnya sedih banget ya. Dan itu menurut aku jauh lebih sedih daripada tahu kalau kenyataan Walter itu udah mati. Dan sayangnya, sebelum kejadian Walter ini, pernah ada kejadian lagi yang serupa, sama seperti Walter, cuma korbannya jauh lebih muda, yaitu Pauline Picard. Jadi ini terjadi di Prancis tahun 1922, di mana Pauline Picard itu umurnya masih 2 tahun. Mereka tuh punya peternakan yang lumayan luas. Pauline itu anak terakhir dari 7 bersaudara, dan posisinya waktu itu Pauline lagi bermain di pekarangan rumahnya. Kakak-kakaknya lagi pada main keluar rumah, dan ibunya lagi masak makan malam. Waktu makan malam tiba, semua anak-anaknya datang nih berenam, kecuali Pauline. Pauline gak masuk rumah, dicari sama ibunya. Pauline mana ya? Ditanya ke kakak-kakaknya dan kakak-kakaknya nggak ada yang tahu Pauline di mana. Akhirnya ibunya lapor polisi dan 150 warga semuanya mengerahkan tenaga untuk cari Pauline. Anak umur 2 tahun hilang gitu aja, siapa yang nggak panik kan? Mereka cari, mereka menyusuri kemana-mana, tapi Pauline nggak ditemukan dimanapun. Kejadian ini terjadi pada bulan April, dan pas pertengahan Mei, tiba-tiba jadi ada polisi di daerah Cherbourg. Aku nggak tahu gimana cara bacanya, jadi aku bacanya Cherbourg. Jadi kepolisian situ tuh menemukan Pauline. Wah, jauh banget tuh, 200 mil dari tempat rumahnya si Pauline ini, rumah keluarga Picard ini. Akhirnya orang tuanya Pauline datang, mereka mau jemput Pauline. Anaknya mirip banget sama Pauline. Tapi bajunya compang-camping, mukanya lusuh, kelihatan banget anak ini tuh abis melewati sesuatu yang berat gitu. Tapi herannya anak ini nggak kenalin orang tuanya. Orang tuanya awalnya mikir, oh mungkin anak ini trauma. Oke, anak ini mungkin trauma. Jadi gimana kalau kita pelan-pelan kita bawa pulang dulu. Dibawalah pulang anak ini. Keluarganya kenalin semuanya. Kakak-kakaknya ngenalin, tetangganya ngenalin. Tapi semakin lama si Pauline ini ada di rumah, semakin kayak orang tuanya tuh ngerasa ini bukan Pauline. Apalagi ada salah seorang tetangganya yang bertanya. Tetangganya ini seorang petani yang bernama Yves Martin. Kita panggil aja dia Martin ya. Jadi si Pak Martin ini nanya ke orang tuanya Pauline. Ini aneh banget tanyaannya. Itu Pauline ya? Pauline bukannya hilang. Kamu yakin ini Pauline? Dan tiba-tiba dia kayak gila sendiri dan dia ngomong, "Oh, Pauline, maaf ya ampun ya Tuhan, maaf. Itu aku, itu semua kesalahan aku." Kayak kenapa dia tiba-tiba kayak gitu? Dan gak lama setelah ditemukannya Pauline ini, tanggal 27 Mei, tiba-tiba polisi menemukan jasad seorang anak berumur 2 tahun tanpa kepala, tanpa tangan, dan tanpa kaki yang berada kurang dari 1 kilometer dari rumahnya keluarga Picard. Jadi anak ini ditemukan di pekarangan di peternakan keluarga Picard. Polisi bingung, kemarin waktu kita cari Pauline, kita susurin daerah sini, nggak ada apa-apa, kenapa tiba-tiba ada di sini? Dan di samping jasad tersebut tuh ada bajunya Pauline yang dikenal ibunya sebagai baju yang dipakai Pauline sebelum dia hilang. Dan baju tersebut terlipat rapi di samping si jasad. Dan gak jauh dari situ ditemukan juga sebuah kepala.
Tapi waktu kepala tersebut berusaha dicocokkan, ternyata nggak cocok ya, terlalu besar untuk kepala seorang anak berumur 2 tahun. Jadi yang pertanyaannya adalah, siapa jasad tersebut? Apakah itu Pauline? Masalahnya, nggak ada satupun hal yang bisa dijadikan bukti kalau anak itu adalah Pauline. Kepalanya nggak ada, tangan nggak ada, kaki nggak ada, gimana mau identifikasi? Kecuali baju yang terlipat di samping jasad tersebut. Dan kenapa Pak Martin ngaku-ngaku kalau dia bersalah tentang hilangnya Pauline? Apakah jangan-jangan dia tahu sesuatu? Dan di sini endgame-nya juga sama seperti masalahnya Walter tadi. Orang tuanya Pauline akhirnya menyerahkan anak yang mereka kira itu Pauline ke panti asuhan, dan mereka sampai sekarang nggak menemukan di mana Pauline sama sekali. Dan mereka juga nggak punya clarity kalau apakah Pauline itu masih hidup atau sudah meninggal. Jadi gimana ya, jadi orang tua susah ya, nggak mudah gitu. Dan mungkin juga susahnya karena zaman dulu kan belum memadai teknologi, belum ada CCTV, belum ada tes DNA juga. Dan polisi juga nggak segercep sekarang, walaupun kita sekarang ngomongnya polisi lelet, tapi polisi sekarang kita mau nggak mau harus akuin jauh lebih gercep daripada polisi tahun 20-an. Gimana nggak gercep, nggak semua polisi punya mobil gitu loh, banyak polisi yang bawanya kuda. Anyways, itu aja untuk hari ini. Komen di bawah gimana menurut kalian. Kalau kalian suka juga video hari ini, jangan lupa like dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk follow aku di Instagram di @monicarajalele. And I'll see you on the next video. Bye!